quiet silence of a heart that believes itself defeated by loss, by pain, by fear. Our hope nailed to a cross, our own faith depleted, at the sight of no movement, a body inert. But it is not the end. At the sound of the gravestone rolling, a new story has unfolded. Death has been defeated. Our hope is alive. Jesus is alive. We raise our hands in victory. By His resurrection, we are set free. He blows a wind of life and brings us back to the light. He is risen. Our Messiah is alive. He breathes and the darkness trembles. He speaks and our future shines. By His sacrifice, we are now saved. By His grace, we can all rise. Here rejoicing in the sky, the grave could not hold Him. The veil has been torn. Our Christ has won over death, over sin, over ache. By His power, all chains break. He is victorious. He is the way. He is the resurrection and the life. And by His wounds, we're made alive. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Inside of me, praise I lift my voice to Thee, 'cause your love, your love, love is raining down on me, joy is deep inside of me, praise I lift my voice to Thee, 'cause your love, your love. Till the shackles of my feet so I can dance, I just wanna praise You, I just wanna praise You. Broke the chains, now I can lift my hands, and I'm gonna praise You, I'm gonna praise You, till the shackles on my feet so I can dance. I just wanna praise You, I just wanna praise You. You broke the chains, now I can lift my hands, and I'm gonna praise You, I'm gonna praise You. Gonna raise my hands and dance, gonna give You all I can. Every time I call His name, His love rains down on Him. Gonna give my voice and sing about the love and joy He brings. Every time I praise His name, His love rains down on Him. Gonna raise my hands and dance, gonna give You all I can. Every time I call His name, His love rains down on me. Gonna give my voice and sing about the love and joy He brings. Every time I praise His name, His love rains
Every time I praise His name, His love rains down on me. Selamat Paskah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di hari Paskah ini, Tuhan yang telah bangkit bagi setiap kali kita, mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Kita bersyukur Tuhan Yesus telah bangkit bagi setiap kita. Kubur telah kosong, Dia telah bangkit, maut telah dikalahkan. Mari kita naikkan pujian, Allah bangkit, bersoraklah. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita dan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan, dengan penuh sorak-sorai Tuhan, memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersorak seperti hari ini Tuhan. Merayakan kemenangan Tuhan, sungguh karena pengorbanan Engkau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami pagi ini tetap terarah hanya kepada Engkau Tuhan. Berikan kami konsentrasi yang baik Tuhan.
lewat pujian Tuhan, lewat setiap doa, lewat firman, lewat puji-pujian yang kami dengar Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tilik setiap hati kami Tuhan. Apapun kondisi keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak henti kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah kami pagi ini Tuhan. Tuhan yang berotoritas. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan hadir di sini. Dan Tuhan hadir di setiap hati kami. Terpuji Engkau Tuhan, terima kasih. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi jemaat yang tetap kuat, kita tetap berdiri ya. Kita tetap bersuka cita, merayakan kemenangan kita. Kubur telah kosong, maut telah dikalahkan. Kita adalah pemenang-pemenang yang Tuhan berikan kepada kita. Lebih dari pemenang. Bersorak-sorak untuk kebaikan Tuhan kita, memuji dan memuliakan nama Dia. Tapi sebagai manusia, kita sering jatuh dan terjatuh lagi dalam dosa. Pagi ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mohon ampun atas dosa kita. Karena di hati Tuhan terukir nama kita dengan begitu indah. Tiada ternilai.
terukir namaku. Di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya oleh kemurahan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Hari ini kita diingatkan kembali akan kebangkitan daripada Tuhan.
Namun seringkali kita adalah orang-orang yang seolah-olah menganggap Tuhan tidak bangkit, tidak berkuasa atas kematian, karena kita berperilaku seolah-olah kita tidak takut Allah yang berkuasa dapat menghukum kita orang berdosa. Kita hidup dengan seenaknya, kita hidup tak bertanggung jawab, kita memuaskan diri kita, bahkan tidak takut berbuat dosa. Seolah-olah kita melihat Allah yang mati dan tak pernah bangkit. Seolah-olah Allah tak punya kuasa untuk menghukum orang yang berdosa. Sehingga hidup kita adalah hidup atas kemauan diri kita, tanpa takut hukuman atas dosa kita. Namun hari ini, kita diingatkan kembali, Allah yang seperti itu bukanlah Allah yang kita kenal melalui Yesus. Allah yang kita tahu melalui Yesus adalah Allah yang telah bangkit. Allah yang berkuasa atas maut. Allah yang punya hak, punya kuasa untuk menghukum atas setiap orang yang berdosa. Menuntut tanggung jawab akan setiap diri kita di atas setiap apa yang kita lakukan. Pagi hari ini, Allah menginginkan kita dan memberikan kesempatan kepada kita memeriksa hati kita, memeriksa diri kita. Apakah kita adalah orang-orang yang menganggap seolah-olah Tuhan tidak pernah bangkit dan berperilaku seenak sendiri tanpa takut dihukum atas dosa kita. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, memeriksa diri kita, memohon belas kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus memperlihatkan dosa-dosa kita dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, bahkan terlebih dahulu hamba-Mu adalah orang yang berdosa di hadapan-Mu. Hamba-Mu memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, ampuni apa yang sudah hamba-Mu sampaikan di dalam doa pribadi kepada Engkau saat ini ya Tuhan. Hamba-Mu orang yang tidak layak. Dan kami semua di ruangan ini adalah orang yang tidak layak, yang sudah mengutarakan dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kiranya kami ya Tuhan. Ampunilah kiranya kami ya Tuhan. Di dalam setiap perbuatan kami, ada hal-hal yang mungkin kami tidak sengaja, namun itu melukai orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ada mungkin ya Tuhan, yang kami lakukan, memperlihatkan diri kami adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan panggilan Tuhan atas kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami masih terjatuh akan hal itu. Dan bahkan ya Tuhan, mungkin di antara kami adalah orang-orang yang masih menikmati dosa. Karena berbagai alasan kami masih melakukan dosa dalam kehidupan kami. Kami tahu kami mendapatkan keuntungan daripada itu. Kami tahu kami mendapatkan kesenangan atas dosa itu. Namun hari ini ya Tuhan, kami bawa itu ke hadapan Tuhan. Kami sadar itu salah. Dan kami sadar kami masih melakukannya. Dan kami sadar hari ini kami di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Kami mohon belas kasih-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun hari ini kami diminta untuk datang mengakui dosa kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang sudah hidup, menang atas kematian. Demikian juga Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang menyediakan pengampunan buat kami. Orang-orang yang bersalah dan datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan memohon ampun kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih Engkau sudah menyucikan kami. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk hidup di jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini seluruh doa kami. Demi nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur
untuk pengampunanmu. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita adalah orang yang sudah diampuni, kita adalah orang yang sudah dimenangkan. Hiduplah di dalam kebenaran. Mari kita meresponi dengan pujian No Other Name. Mari kita bersama-sama mengakui iman kita. Orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan satu pujian, hanya Kristus harapanku. hatiku pun aku tak gentar.
kuasanya yang tinggal di dalamku, memanduku hingga adaku. Dalam hidupku tak sesat, dalam hatiku tak gentar, rasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkanku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Di manakah Engkau, Tuhan? Hanya kain yang tersisa. Aku telah berdosa, tak berdaya menjagamu, Mengapa engkau menangis? Jangan takut. Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jesus, is it you? You're alive? You're alive! It's alive, it's alive, it's alive.
God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love. He left for He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Dia hidup. Hari esok akan lagi. Aku takut dan ku tahu hari esokku hidupku penuh harap karenanya hidup. Dia hidup. Dia hidup. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu dan saudara sekalian, kiranya di dalam perayaan Paskah di tahun ini, kebangkitan Kristus menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup di tengah dunia, walaupun di tengah air mata. Dia hidup, kita punya hari esok. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih dan berkat Tuhan yang sangat besar. Dan kami bersuka cita boleh merayakan Paskah hari ini. Kami percaya seperti lagu yang terakhir dinyanyikan, sebab Tuhan Yesus bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mau mati disalibkan, tapi Tuhan juga yang mampu dengan kuasa yang ajaib bangkit mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan menjadi sukacita kami karena Tuhan. Kebangkitan Tuhan adalah kemenangan atas maut yang sekaligus membawa kami ke dalam kemenangan tersebut. Itulah sebabnya Tuhan sebagai umat tebusan kami bersukacita dan saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini tema kita adalah mengapa engkau menangis. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu ya, Laus Lisa berkata begini kepada saya. Musuh Petrus, yakin nih tema Paskah mengapa engkau menangis. Mumpung panitia belum dibentuk, apa mau diubah? Saya bilang, kenapa ya? Ya ini kan Paskah. Paskah biasanya
kalimatnya sukacita. Betul ya? Rejoice, apa begitu ya? Saudara, dari tahun lalu waktu saya memilih tema ini, saya katakan, Tuhan Yesus, kalimat pertama ketika Tuhan Yesus bangkit, yang dicatat dalam Alkitab adalah pertanyaan, mengapa engkau menangis? Dan pasti kalimat ini adalah kalimat yang penting. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih, apa sih yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus bangkit. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus bangkit, salah satu yang dijumpai pertama adalah Maria Magdalena. Mari kita baca di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Amin. Saudara sekalian, di dalam bahasa Yunani, kata menangis itu paling tidak ada sekitar 6 kata. Ya, artinya beda-beda, walaupun disebut menangis, tapi beda-beda. Ada yang menggunakan kata drakuo, bukan Dracula, saudara ya, drakuo. Drakuo itu artinya menangis dalam tidak bunyi, in silent, crying in silent. Saudara pernah nangis seperti itu? Kebanyakan kalau orang sudah gede, nangisnya seperti itu. Diempet nangisnya. Ada yang treneo. Treneo itu adalah menangis yang formalitas. Kalau kita ke rumah duka, lihat orang lagi sedih, kita ikut-ikut nangis. Atau mungkin pura-pura nangis. Itu treneo. Nggak ada airnya dilap-lap, saudara. Gitu ya. Ya, dan banyak lainnya. Tetapi hari ini yang kita baca di dalam ayat yang tadi kita baca ketika dikatakan Maria menangis, digunakan kata klaio. Saudara, kata klaio ini adalah kata menangis yang artinya menangis dengan bersuara. Menangis yang berduka begitu dalam. Nangisnya bersuara. Saudara pernah menangis yang begitu? Udah jarang ya? Kita orang dewasa jarang menangis gitu. Biasanya yang nangis bersuara itu nangis yang siapa? Anak-anak. Betul ya? Gitu ya. Saya pinter main drama ya, lain kali saya main drama deh. Saudara, makanya kata klaio ini juga dikatakan cry as a child. Tangisan yang begitu dalam, dan kalau orang dewasa menangis seperti itu artinya tangisan yang begitu dalam, kesedihan yang begitu dalam. Nah, pertanyaannya adalah di tengah tangis yang seperti itu, 2 kali Maria ditanya, dan yang bertanya yang pertama malaikat, mengapa engkau menangis? Belum selesai dijawab, baru 1 kalimat Maria menjawab, lalu kemudian ditanyakan kedua kalinya oleh
Tuhan Yesus. Mengapa engkau menangis? Saudara, menurut saudara pertanyaan ini kira-kira etis enggak sih? Kalau saudara sedang nangis begitu sedih di rumah duka, mama kok dipanggil Tuhan, nangis, sedih aku. Lalu kemudian musuh Petrus datang, ya saya datang gitu kan. Lalu saya tanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Kira-kira apa perasaan saudara? Itu pertanyaan yang etis enggak? Sudah tahu mama atau papa atau saudara ada yang meninggal, kita sampai nangis begitu gelisah, lalu ditanya, mengapa engkau menangis? Kalau saudara ditanya gitu, apa rasa saudara? Marah, betul enggak? Langsung botol aqua ditimpukan ke saya. Ini pertanyaan enggak etis, betul enggak? Adanya biasanya bagaimana? Kalau sampai saudara ada yang nangis sampai begitu, pertama kali apa yang dilakukan Bu Bella? Kita diemin dulu, betul enggak? Dengerin dululah orang nangis, empati, betul ya? Lalu kita tepok-tepok sedikit ngomong apa? Nah, Bu Bella, orang Palembang, bilang sabar. Sabar Ci, ya sabar ya Cik Maria ya. Betul ya? Lah kok Tuhan Yesus bukannya menyabarkan, malah malaikat sudah bertanya, mengapa engkau menangis? Ditambah lagi Tuhan Yesus bertanya, bukankah ini hal yang tidak etis? Ada yang bilang, oh Tuhan Yesus itu mau berikan surprise. Makanya di situ dikatakan Tuhan Yesus tidak memanggil Maria dengan kata namanya Maria, tetapi memanggil dengan kata, Ibu, mengapa engkau menangis? Jangan-jangan Tuhan Yesus lagi pura-pura. Lalu kemudian setelah itu, surprise, ngeprank. Hah? Apa Tuhan Yesus lagi ngeprank? Surprise, aku hidup Maria. Saudara, kalau seperti itu lebih nggak etis lagi, betul nggak? Pertanyaannya adalah, mengapa alasan Maria menangis itu menjadi begitu penting ditanyakan oleh malaikat, bahkan juga oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa alasan Maria menangis? Saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca, Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang. Menurut saudara, jawaban ini, jawaban yang normal atau aneh enggak sih? Tuhanku telah diambil orang. Bahkan kemudian ketika sampai Tuhan Yesus bertanya juga ditambahkan oleh Tuhan Yesus, siapa yang engkau cari? Di dalam benak Maria ini bicara soal pencurian. Makanya ini adalah Tuhanku dicuri orang. Saudara, kalau kemudian dilanjutkan pertanyaannya, kalau saudara hadir di sana, mungkin juga kalau saya hadir di sana, saya akan bertanya, Maria, Tuhan kok dicuri? Kenapa Tuhanmu dicuri? Maria akan menjawab, iya, Tuhanku mati. Nah, cilaka, Tuhan kok mati? Betul enggak? Saudara, pertanyaan ini, alasan ini menjadi penting. Saudara, suatu tangisan yang kontradiktif terhadap apa yang ditangisi. Kita menangis, tapi menangisi sesuatu yang sebetulnya tidak perlu ditangisi. Saudara, kalau ada Tuhan atau sesuatu yang disebut Tuhan, dia itu mati, maka Tuhan yang mati tidak layak untuk ditangisi. Betul enggak? Tuhan yang mati tidak layak untuk ditangisi, tidak layak untuk dipercayai. Setuju nggak? Dan kalau ada Tuhan bisa dicuri, maka Tuhan yang dicuri tidak layak dicari. Bagus ya kalimatnya ya, pantunnya. Kita baca sama-sama yang terakhir. Tuhan yang bisa dicuri bukanlah Tuhan yang layak dicari. 1, 2, 3. Tuhan yang bisa dicuri bukanlah Tuhan yang layak dicari. Setuju? Tuhan kok dicari? Sekalian, inilah pertanyaan yang penting sampai ditanyakan 2 kali, karena alasan Maria ini menjadi alasan suatu tangisan yang kontradiktif. Kalau engkau menangisi Tuhan yang mati, betul enggak sih Tuhan itu mati? Dan kenapa mesti ditangisi? Cari Tuhan yang lain saja. Tuhan kok bisa dicuri? Sekalian, kalau hari ini Anda adalah orang-orang yang sedang mencari-cari Tuhan, Anda menyadari bahwa Tuhan itu harusnya ada. Tapi entah di mana
Di dunia ini begitu banyak yang katanya disebut Tuhan. Tuhan yang mana yang layak dipercaya, yang sejati tempat aku bisa bersandar dan mempercayakan hidupku. Maka saudara, saya katakan, di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan bukan manusia yang mencari Tuhan. Suatu hari ada seorang yang namanya Sakius. Sakius itu adalah seorang disebut dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu saudara adalah orang yang paling dibenci oleh orang-orang Yahudi. Karena sebagai orang Yahudi, Sakius ini, menurut aturan hari itu dia bisa beli apa? Beli hak untuk memungut pajak. Jadi dia beli ke pemerintah Romawi, lalu kemudian hak itu dipakai untuk pungut pajak masyarakat Yahudi dan pajaknya dinaikkan. Nah itu, makanya orang Yahudi paling benci sama yang namanya pemungut cukai. Ini orang yang berdosa, dosanya kebangetan. Hari itu Sakius yang tubuhnya pendek, dia di tengah crowd, di tengah kerumunan, tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Dia juga minder, tidak ada orang kasih tempat karena dia pendosa. Maka dia naik ke atas pohon untuk melihat yang seperti apakah Tuhan Yesus itu. Tapi yang indah saudara sekalian, dari crowd, dari begitu banyak orang, Tuhan Yesus kemudian melihat tertuju fokus kepada Sakius. Kita tahu kisah itu. Tuhan Yesus berkata apa? Sakius, turunlah. Aku hendak ke rumahmu. Wow, saya pendosa. Tuhan Yesus mau ke rumah saya. Sampai di rumah Sakius. Sakius kemudian bertobat. Dan di dalam percakapan akhir itu, kemudian Tuhan Yesus mendeklarkan satu kalimat penting untuk saudara dan saya. Sebab anak manusia datang untuk apa? Mencari, bukan untuk dicari. Anak manusia yaitu Tuhan datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa manusia perlu dicari? Mengapa manusia perlu diselamatkan? Saudara sekalian, firman Tuhan menjelaskan di dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak berhenti di situ. Di dalam Roma 6 ayat 23 firman Tuhan mengatakan, upah dosa itu maut. Untuk dosa ada hukumannya, maut di neraka. Saudara, itu sebabnya manusia itu, saudara sadar atau tidak sadar, membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Saudara sekalian, apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan di dalam hal mencari dan menyelamatkan. Saudara sekalian, apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Menjadi manusia. Wow, itu aja luar biasa. Natal kemarin kita rayakan itu, bukan? Tapi bukan hanya berhenti di situ. Di dalam peristiwa Paskah diperjelas apa yang dilakukan oleh anak Allah. Di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan bahwa hukuman dosa itu yang harusnya ditanggung manusia, ditanggungkan kepada anak Allah, di mana di kayu salib. Anak manusia harus mengalami maut itu. Dia harus menjadi manusia supaya dia bisa disamakan dengan manusia. Dia harus disalibkan supaya bisa menanggung maut yang harusnya ditanggung oleh saudara dan saya. Orang-orang yang berdosa. Itulah yang Tuhan lakukan di dalam peristiwa Jumat Agung, penyaliban, kematian. Luar biasa, bukan? Amin. Tapi enggak berhenti di situ. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, berhenti pada kematian. Tuhan Yesus kemudian bangkit. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan atas maut. Menunjukkan Tuhan yang berkuasa. Ini bukan hanya bicara soal nilai moral story-nya menyemangati kita. Di dalam Roma 6 dikatakan, kita yang percaya di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, kita itu dibaptiskan dalam kematiannya. Tuhan yang mati menanggung dosa kita, kita ikut ada di dalam bersama-sama dengan Kristus di dalam kematiannya. Lalu kemudian kita juga dibangkitkan di dalam kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus.
sehingga kita mengalami kemenangan atas maut yang telah dilakukan oleh Kristus bagi saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya percaya Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar moral story-nya, salib itu mengharukan saya. Saya mau deh percaya Tuhan. Tapi ada satu proses fakta, perubahan status kita, pengampunan dosa, kebangkitan Tuhan menjadi kemenangan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Saudara, disitulah kita menghayati Paskah adalah satu hal yang indah, yang luar biasa. Lalu pertanyaannya sekarang, mengapa ya kok Tuhan Yesus mau melakukan itu? Saudara sekalian, di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17, mari kita baca ayat 16 bersama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Apa alasan utama? Alasan utama adalah alasan yang indah sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan ciptaannya, akan manusia, yaitu saudara dan saya. Maka Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, mati di kayu salib. Datang ke dunia bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Amin. Apa yang dia lakukan? Menggantikan kita. Saudara sekalian, saya yang lalu datang ke rumah sakit, ada seorang saudara, bapak-bapak, anaknya sakit, diinfus, dipasangin alat dan sebagainya. Bapaknya itu lemes banget, museh, sedih, anak di ICU, enggak bisa lihat. Aduh, dia sedih sekali, padahal biasanya malam tidur aja pun minta ditemanin saya. Ini sekarang tidurnya terpisah di rumah sakit dengan banyak alat-alat. Lalu bapak itu berkata, kalau bisa saya itu mau yang tidur di situ menggantikan dia, dipasangin semua peralatan supaya anak saya bahagia. So sekalian, cinta Allah itu seperti itu. Kalau manusia aja sebagai bapak bisa mikirin begitu, maka Tuhan itu cintanya lebih besar. Betul enggak? Tuhan yang sejati bukan Tuhan yang datang untuk menghukum. Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang datang untuk mengasihi saudara dan saya. Maka saudara sekalian, inilah Tuhan yang sejati, yang kita percayai. Itulah sebabnya ketika Tuhan berkata, Maria, mengapa engkau menangis? Perlukah engkau menangis, Maria? Bukankah seharusnya engkau bersuka cita? Karena Tuhan yang engkau cari adalah Tuhan yang hidup. Hari ini saudara sekalian, ketika engkau sedang mencari Tuhan, saya ingin mengatakan, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang mati, itu Tuhan yang tidak layak untuk dicari dan ditangisi. Amin. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa dicuri, jangan dicari. Tapi Tuhan yang sejati, mencari manusia, mencari saudara dan saya, kita yang tersesat. Tuhan yang sejati itu, rela berkorban mati untuk menebus manusia. Tuhan yang sejati itu, rela mati dan punya kuasa bangkit. Dan kebangkitannya menyediakan hidup kekal untuk saudara dan saya. Amin. Saudara, inilah keindahan dari kisah Paskah, dari kebenaran tentang Paskah yang hari ini saudara engkau mendengarnya. Bila engkau belum pernah mempercayakan jiwamu kepada Tuhan selama ini, engkau datang ke gereja, mungkin ikut orang tua, ikut anak, ikut suami, ikut istri, ikut teman. Hari ini saya ingin mengatakan inilah inti iman Kristen, kebenaran yang besar. Engkau sedang bertemu dengan Tuhan yang sejati. Engkau bukan mencari, engkaulah yang dicari. Engkau bukanlah orang yang diabaikan oleh Allah sehingga engkau perlu cari-cari. Tuhan, di mana engkau? Tampaknya engkau sembunyi. Tuhan, mungkin engkau melupakan aku. Bukan Tuhan seperti itu Tuhan yang perlu dipercayai. Betul enggak? Bukan Tuhan yang sembunyi yang kita perlu cari. Tuhan yang baik itu. Dia mengasihi ciptaannya. Dia mengasihi dan mendatangi. Dia mencari Anda dan menyelamatkan. Pertanyaannya sekarang, bila engkau belum pernah memberi diri percaya kepada Tuhan Yesus,
Maukah hari ini engkau memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus, mempercayakan jiwamu kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, supaya engkau dibebaskan dari hukuman maut itu, supaya engkau memperoleh keselamatan yang Tuhan sediakan. Untuk itu Tuhan mati di kayu salib. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi juga Tuhan yang kemudian bangkit dan menang. Amin. Saudara, poin pertama ini bagi saudara sekalian. Berhentilah menangis dan mencari-cari Tuhan. Tuhanlah yang mencari engkau. Bertobat dan percayakan jiwamu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mencari. Tuhan Yesus yang menyelamatkan engkau. Maukah engkau menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadimu? Kalau saudara telah pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu, Paskah ini adalah Paskah kemenangan yang harusnya menguatkan iman saudara menjalani pergumulan hidup ini. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, ada hal yang menarik di dalam kisah ini. Di dalam kisah ini, saudara sekalian, dicatat di dalam ayat 14. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kalau dia dicatat, dia menoleh tapi dia tidak melihat Yesus, itu ceritanya lain. Betul nggak? Di sini ditulisnya apa? Dia menoleh, dia melihat nggak? Dia melihat. Tapi dikatakan ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Rasanya kok mustahil ya? Ini orang kan lagi mencari rasa kehilangan terhadap Tuhan Yesus. Kok bisa nggak kelihatan? Saudara bertanya-tanya nggak tentang hal ini? Kalau di sini misalnya sudah lama saya kepingin ketemu Pak Agus, nah di sini ada Pak Agus Haryanto yang tadi nyanyi, gitu ya. Lalu kemudian saya ya, Pak Agus nggak usah menoleh ke arah saya, gitu ya, membelakangi saya datang dari belakang, lalu saya katakan, Agus Tisyung, Caoan, Ni Hao. Kira-kira bisa nebak gak ini musuh Petrus? Hah? Bisa gak kira-kira? Hah? Walaupun saya pakai bahasa Mandarin, malah ketahuan ini Mandarinnya gaya Surabaya. Surabaya itu Mandarinnya kan khas ya. Liang Jian. Liang Jian Ji Pe U Se. Wah ini pasti musuh Petrus ini suaranya. Tadi di dalam drama ada suara menggelegar. Mengapa engkau menangis? Itu siapa yang ngomong kira-kira? Siapa yang ngomong? Bayangin, saudara aja kita ketemunya kalau hari Minggu doang, tapi bisa tahu itu suara saya. Betul ya? Lah ini kan Tuhan Yesus yang 3 tahun bersama dengan dia, Maria Magdalena. Betul nggak? Dan dia mencari, menanti-nantikan Tuhan Yesus. Tapi kok ya bisa? Dia tidak mengenali padahal matanya sudah melihat. Saudara, kemungkinan yang pertama, air mata dari Klayo, dari menangis yang membuat matanya bengkak, matanya tertutup air mata. Sehingga dalam kesusahannya, kesusahan dan air mata membuat dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Kita kadang-kadang seperti itu bukan? Di dalam kesedihan kita begitu sedih sampai kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada beserta kita. Betul? Saudara pernah mengalami kesedihan, lalu rasa sepi, seolah-olah tidak ada yang mengerti saya. Semua orang tidak mau mendengarkan saya. Saya datang kepada Tuhan, saya juga rasanya dicuekin. Kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tidak merasakan kasih Tuhan, lalu kita marah sama Tuhan. Saudara, kalau hari ini engkau punya air mata menghalangi mata rohanimu melihat Tuhan yang mendampingi engkau. Kalau hari ini semua kesulitan dan persoalanmu menghalangi hatimu untuk peka menyadari Tuhan itu hidup, Tuhan itu mengasihi engkau. Pertanyaan yang sama sebetulnya sedang ditanyakan seperti kepada Maria hari ini kepadamu. Mengapa engkau menangis? Saudara, hal yang kedua kemungkinan adalah
bahwa Maria itu punya pikiran sendiri tentang apa dan siapa Tuhan. Apa yang harusnya Tuhan lakukan. Makanya saudara sekalian, ketika kemudian ditanya, mengapa engkau menangis? Jawabannya adalah, Tuhanku diambil orang. Betul ya? Dia mungkin cari-cari, lalu dia pikir-pikir, nebak-nebak, kayaknya diambil orang. Bahkan ketika Tuhan Yesus sendiri yang bertanya, Maria pun juga berkata sama. Ya, apa engkau yang mencuri itu? Kembalikan dong. Saudara, kita sering kali begitu juga kan sama Tuhan. Waktu kita berdoa, gak dijawab sama Tuhan, kita itu sudah pikir ada rencana sendiri. Harusnya Tuhan itu menjawab dengan begini, harusnya begitu dan sebagainya. Betul ya? Kita make up our own story, our own scenario. Kita punya skenario yang seharusnya. Ketika Tuhan tidak menjawab, kita mikir-mikir, oh mungkin Tuhan lagi sibuk bantuin yang lainnya. Enggak apa-apa sih Tuhan, saya sabar. Kita berdoa lagi, masih belum dijawab, lalu kita berkata apa? Mungkin Tuhan jangan-jangan mulai cuek sama saya. Mungkin Tuhan tidak lagi mau memperhatikan saya. We make up our story. Kita bikin sendiri, ya. Merancang sendiri. Kita percayai apa yang kita rancang sampai akhirnya kita marah sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau cuek sama saya juga cuek sama engkau. Saya keluar dari gereja, saya pergi, saya nggak mau lagi percaya engkau. So sekalian, itu yang seringkali membuat mata rohani kita tidak menyadari Tuhan itu ada dan hidup. Di tanggal 8 April 1966, majalah Times yang terkenal itu memuat tulisan dan di cover story-nya ditulis covernya itu, Is God Dead? Apakah Tuhan itu mati? Saudara sekalian, beberapa teolog-teolog liberal hari itu membuat teori-teori dan tulisan bahwa Tuhan itu sudah mati. Namanya, teologinya disebut teotanatologi. Teo itu Tuhan, logi itu ilmu, logos. Nah, tanah itu apa? Saudara pernah lihat film Thanos? Nah, Thanos itu artinya kematian. Mati. Jadi teotanatologi itu artinya teologi tentang Tuhan mati. Dan salah satu tokoh di dalam gerakan Tuhan mati ini, itu adalah Richard Rubinstein. Richard Rubinstein ini menuliskan satu buku judulnya After Auschwitz. Saudara, Richard Rubinstein ini adalah seorang rabi Yahudi, dia PhD dari Harvard University. Lalu kemudian ketika dia melihat kejadian Auschwitz, saudara tahu kejadian Auschwitz? Auschwitz itu adalah tempat di Jerman, tempat camp konsentrasi di mana orang-orang Yahudi ditangkap, lalu kemudian dibunuh. Ada 6 juta orang Yahudi mati dibunuh di sana, dibantai, dimasukkan kamar gas, termasuk saudara sekalian anak-anak kecil kurang lebih jumlahnya 1 juta. Saudara, sebagai orang Yahudi, Richard Rubinstein begitu sedih. Lalu dia tergoncang imannya dan dia berkata, mulai sekarang orang Yahudi akan tidak lagi percaya bahwa Allah itu ada di dalam sejarah, intervensi dalam sejarah, bertindak. Dia menganggap bahwa Allah itu cuma menciptakan, setelah itu ditinggalkan dan kita harus menghadapi kesulitan. Maka mulai sekarang Allah itu mati dan orang Yahudi mungkin tidak akan lagi percaya Allah itu hidup. Itu di dalam bukunya di After Auschwitz itu. Saudara, sayang sekali, Allah mati menurut dia. Saudara, anak dari Richard Rubinstein ini, saudara, Richard Rubinstein meninggal tahun 2021, ya, di sekitar bulan Mei. Lalu kemudian anaknya berkata begini, Papa tetap percaya Allah itu ada, yaitu Allah yang menciptakan. Tapi Allah yang hidup terus-menerus memelihara, Allah itu sudah mati sebetulnya. Wow! Kesulitan, air mata, kengerian bisa membutakan mata kita melihat Tuhan yang hidup. Saya tidak tahu bagaimana saudara. Tapi saudara, kalimat yang sama pernah diucapkan oleh istri dari Martin Luther. Istri Martin Luther bernama Katharina von Bora. Dia istri yang luar biasa, mensupport pelayanan suaminya. Suatu hari, saudara sekalian, Martin Luther mengalami depresi, tekanan, masalah, dan sebagainya. Sehingga Martin Luther yang biasanya penuh dengan senyum, tertawa, dan suka nyanyi itu,
Di dalam beberapa hari itu, hatinya murung, sedih. Setelah berhari-hari dalam keadaan begitu, Katarina von Bora ini, atau dipanggil Katie ini, lalu ambil inisiatif. Dia pakai baju hitam, dia pakai kerudung hitam, seperti orang yang mau melayat. Lalu kemudian Martin Luther berkata kepada Katarina, Katie ini, "Hei, siapa yang meninggal? Siapa yang mati? Kok kamu pakai baju kedukaan?" Katarina von Bora, Katie ini berkata, "Tuhan." Martin Luther sebagai pendeta, tokoh reformasi, mendengar istrinya ngomong Tuhan mati, dia marah. "Ngawur aja kamu, ngapain kamu ngawur berpikir Tuhan mati?" Katie kemudian menjawab, "Ya, Tuhan pasti mati." Buktinya apa? Buktinya Dr. Martin Luther yang biasanya semangat, bersukacita, berpengharapan, kini begitu depres, dalam kesedihan yang dalam, tidak ada sukacita. Saudara, Martin Luther tersentak dan dia dibukakan matanya. Di tengah air mata, Tuhan itu Tuhan yang hidup. Amin. Maka dia bersemangat lagi di dalam tekanan. Saudara, mungkin saudara selama 3 tahun ini mengalami banyak masalah. Banyak tekanan air mata. Mungkin saudara mengalami banyak hal di dalam hidup sepanjang hidupmu. Engkau mungkin mengalami masalah keluarga dari kecil, lalu engkau merasakan kepedihan dan luka batin, atau apapun yang engkau hadapi hari ini. Tapi firman Tuhan ingin mengatakan, Tuhan itu mengasihi engkau dan Tuhan itu hidup. Kepada Maria, Tuhan Yesus pertama kali menyapa, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tapi kemudian di ayat berikutnya, Tuhan Yesus tidak lagi sebut ibu. Tuhan memanggil Maria dengan nama Maria. Bahkan tidak ngomong banyak lagi, dia cuma ngomong Maria. Langsung Maria bilang, "Tuhan, mataku kini mengenal engkau. Engkau mengenali aku secara pribadi." Saudara sekalian, Tuhan itu mengenali engkau nama demi nama. Amin. Ketika engkau hari ini sedang penuh air mata, kesulitan, saya ingin katakan Tuhan menyapa namamu. "Siapa engkau?" "Petrus, aku Tuhanmu yang hidup." "Agus, aku Tuhanmu yang hidup." "John, aku Tuhanmu yang hidup." "Lisa, aku Tuhanmu yang hidup." Saudara yang ada di rumah yang sedang sakit terbaring, Tuhan yang mengenal engkau, menyebut namamu name by name, mengenal engkau. Amin. Dan Tuhan yang mengenal engkau, mau mengasihi engkau. Maka arahkan mata hatimu pada Tuhan Yesus yang hidup dan yang menang, dan hadapi masalah hidupmu bersama dengan Tuhan yang menang. Tuhan Yesus sendiri berkata demikian, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dalam sikap berdoa dan syukur, kita menatap hari esok karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ku ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, karena Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku ada hari esok. Haleluya. Sebab Dia hidup, ku tak gentar menghadapi apapun, karena ku tahu
sikap berdoa, izinkan saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus bertanya, apakah ada di antara saudara yang hari ini datang dan engkau mendengarkan berita Injil Tuhan? Engkau selama ini mungkin datang ke gereja atau sedang mengikuti ibadah hari ini, namun engkau belum pernah memberikan diri untuk mempercayakan jiwamu kepada Kristus Yesus, Juru Selamat kita, Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup itu. Tuhan menyediakan pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal di surga. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat pribadinya? Kalau Anda belum pernah mempercayakan jiwamu pada Kristus, izinkan saya mengajak engkau. Kalau engkau mau percaya, angkat tanganmu dan saya akan berdoa dari tempat yang jauh ini. Silakan angkat tanganmu. Siapakah? Tuhan melihat tanganmu. Adakah lagi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan melihat tanganmu. Adakah lagi? Tuhan melihat tanganmu. Adakah di antara saudara yang mau berkata, Tuhan Yesus, aku mempercayakan jiwaku, selamatkan aku, ampuni dosaku. Adakah lagi? Tuhan melihat tanganmu. Adakah lagi? Tuhan melihat tanganmu. Turunkan tanganmu. Yang kedua, apakah ada di antara saudara di dalam pergumulan hidup ini, engkau mengalami air mata yang susah melihat hadirnya Tuhan yang mengasihi engkau, karena air matamu begitu berat, persoalanmu banyak. Hari ini engkau berkata, Tuhan tolonglah aku, boleh kembali melihat Kristus yang hidup, imanku diteguhkan. Tuhan tolonglah aku menghadapi persoalan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, apapun juga. Tuhan Yesus tolonglah aku. Kalau saudara berkata demikian, angkat tanganmu supaya kita boleh mendoakan bersama. Tuhan melihat tanganmu. Tuhan melihat tanganmu. Tuhan melihat tanganmu. Turunkan tanganmu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami percaya ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang sejati dinyatakan melalui firman-Mu. Tuhan yang sejati, Engkau mencari kami. Hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-Mu yang baru pertama kali menerima Tuhan sebagai Juru Selamat pribadinya. Tuhan, peganglah tangannya, teguhkan imannya. Allah Roh Kudus lawatlah, supaya dia boleh menjadi milik Tuhan selamanya. Meteraikanlah ya Tuhan dengan Allah Roh Kudus hadir dalam hidupnya, supaya dia boleh menjadi milik Tuhan selamanya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di dalam segala pergumulan kesulitan, yang hari ini imannya goyah, biarlah diteguhkan sekali lagi di dalam Tuhan. Paskah kali ini menjadikan iman kami sungguh percaya lebih teguh lagi, menjadi murid Tuhan yang setia, setia sampai akhir. Karena Tuhan Yesus hidup, kami punya hari esok. Hidup berarti, hidup yang berarti dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Syukur untuk firman Tuhan telah kita dengarkan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan bawa persembahan kita. Persembahan bisa diberikan melalui scan QR Code atau melalui amplop yang telah tersedia dan bisa diletakkan di kotak persembahan di bagian belakang. Kita akan dengan pujian Kristus Hidup. Suaranya berdebar, dia ku
berdiri. Kita nyanyi bait yang ketiga. Tuhan yang lila bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya ya hidupkan, benar Kristus hidup. Ya Tuhan, terima kasih Engkau hidup di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah mengalahkan maut Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Tak terhitung jumlahnya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh bawa sebagian kecil berkat kami ini Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkatinya, khususnya kami menyerahkan melalui GKI Kebayoran Baru. Tuhan berkati secara khusus untuk majelis yang mengelolanya. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan untuk menjadi bagian untuk menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus melalui GKI Kebayoran Baru. Berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Terpuji Engkau Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Warta Gembala. Selamat Paskah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Saya ingin menyambut kehadiran saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Silakan acungkan tangan saudara. Di sebelah kanan saya terlebih dahulu, apakah ada yang pertama kali datang? Di sebelah kiri saya? Ya, ada. Baik, selamat datang. Apakah ada lagi yang lain yang baru pertama kali datang? Ada di tengah. Di atas, ya, puji Tuhan, ada beberapa. Di baby room, apakah ada? Baik, bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, kami sangat senang menyambut kehadiran saudara dan biarlah minggu berikutnya kita bisa tetap beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih untuk Pendeta Petrus yang sudah menyampaikan firman Tuhan, juga untuk seluruh tim yang melayani pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara kita mendengarkan beberapa warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Keberanian Bersaksi. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 jam 7 malam di Ruang Persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Tani Lee dengan tema Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 jam 9 pagi dengan pembicara Guru Injil Yu Hong Lee dengan tema Markus pasal 9 ayat 1 sampai 29. Ups and Downs of Spiritual Growth. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-25 GKI Kebayoran Baru, kami menyelenggarakan pertandingan tenis lapangan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 8 pagi. Dengan persyaratan peserta sudah berpengalaman bermain tenis selama 2 tahun atau lebih, bisa play match, tanding, atau game. Pertandingan diadakan di lapangan tenis Metro Puri. Mari daftarkan diri segera paling lambat hari Minggu tanggal 23 April 2023. Silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Saya menyambut saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan ref dari lagu Kristus Hidup.
Bapa di surga, sungguh kami percaya Engkau hidup, Engkau bangkit. Iman kami tidak sia-sia oleh karena Engkau bangkit ya Tuhan. Bukan hanya iman kami tidak sia-sia, tetapi Tuhan sudah menyediakan tubuh kebangkitan buat setiap orang yang percaya. Tubuh kemuliaan yang Tuhan akan anugerahkan kepada setiap kami ketika kami bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan air mata kami menutupi penglihatan mata rohani kami, sehingga kami tidak bisa melihat Tuhan yang hidup, yang bangkit. Bahkan kami terus bersedih oleh karena keadaan di dalam hidup ini. Mungkin di dalam kelemahan tubuh kami oleh karena sakit penyakit. Mungkin kelemahan tubuh kami karena usia yang sudah lanjut dengan berbagai macam pergumulan hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk melihat dengan mata iman kami bahwa iman kami tidak sia-sia. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk perayaan Paskah, untuk ibadah Paskah dimanapun gereja Tuhan menyelenggarakan pada hari ini. Tuhan, jaga lindungi dari hal-hal yang bersifat terorisme. Kami rindu Tuhan, Paskah ini boleh berlangsung dengan aman, dengan baik. Saat ini kami berdoa juga untuk di wilayah Palestina. Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga melindungi umat-Mu, orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di Palestina, di Israel. Tuhan, saat ini di sana sedang dilanda ketidakamanan, ketidaknyamanan, khususnya di dalam Jumat Agung kemarin dan Paskah ini. Tuhan, tolonglah supaya kami sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Biarlah seluruh bangsa sungguh-sungguh hormat kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para sinode yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, yang menaungi gereja-gereja Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh mendapatkan hikmat pimpinan Tuhan di dalam mengelola gereja Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk HUT PGI yang ke-73 nanti pada tanggal 28 Mei yang akan dirayakan di GKY Kebayoran Baru ini. Tuhan, Engkau sendiri biarlah hadir. Para pimpinan sinode akan hadir. Bahkan jemaat Tuhan dari berbagai tempat yang ada di Jakarta, mungkin tamu-tamu kenegaraan akan hadir. Tuhan, jaga lindungi akan gerejamu, akan umatmu. Kami juga berdoa Tuhan, supaya namamu dipermuliakan. Dan sungguh berita firman, berita Injil itu boleh dikumandangkan. Bukan hanya secara onsite, tetapi juga secara nasional, secara online. Tuhan, tolonglah, urapi setiap orang yang akan terlibat di dalamnya. Tuhan, berkati secara khusus. Tuhan, cukupkan seluruh kebutuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang lemah tubuh saat ini, yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, hibur, kuatkan. Dan biarlah kuasa kebangkitannya sungguh boleh dialami dengan memberikan kuasa kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik di rumah sakit, baik yang di rumah, dan dalam keadaan sakit apapun. Karena kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, yang peduli, yang memperhatikan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah, oh kudus,
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia-Nya yang melimpah dan memberikan kepadamu perlindungan, pertolongan, penjagaan, dan damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, telah teduh. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-25 GKI Kebayoran Baru, kami menyelenggarakan pertandingan tenis lapangan yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 8 pagi. Dengan persyaratan peserta sudah berpengalaman bermain tenis selama 2 tahun atau lebih, bisa play match, tanding, atau game. Pertandingan diadakan di lapangan tenis Metro Puri. Mari daftarkan diri segera paling lambat hari Minggu tanggal 23 April 2023. Silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar.